Satu, Dua. dua, tiga. Halo, Halo, selamat selamat malam. malam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, balik lagi di live malam ini bersama channelnya Tujuh Hirmi. Di sini saya Esa dan di sini Nisa. ya kemarin kita sempat libur dulu ya karena Iya, ada beberapa ya karena satu dan lain hal. hal Iya, guys. Jadi benar. kita memilih untuk ya udah sepertinya kita live-nya di minggu depan aja, which is di minggu ini. Ya, Alias di hari Senin ini gitu. So, seperti biasa malam ini kita bakalan ngebawain cerita horor lagi pastinya secara live. Dan kalau misalnya kamu ketinggalan ceritanya kamu nggak perlu khawatir karena rekamannya juga bakalan kita up di hari Selasa malam. Jadi gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Mari kita mulai ceritanya di Hermi Maka Benar Cerita. Let's go. oke. Ya, Langsung aja. oke. Pernah nggak sih kalian nemuin sebuah rumah yang harganya tuh lebih murah dibanding rumah-rumah lain yang di sekitarnya? Oke. Bukan selisih 100 atau 200 ribu ya, tapi hampir setengah harga. Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang nggak tergoda nih? Kalau Betul. misalkan nemu kontrakan yang super duper rumah murah, sorry. Apalagi buat orang yang baru mau mulai kerja, baru menikah, atau yang memang lagi benar-benar butuh tempat tinggal secepat mungkin. Masalahnya, hampir nggak ada orang yang mau kasih sesuatu semurah itu tanpa ada alasannya. Iya, betul. Dan kadang alasannya sebenarnya baru kelihatan setelah kita udah tinggal di dalamnya. Ya, jadi cerita malam ini dari seseorang bernama Arga, usianya 28 tahun, karyawan bagian administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi. Di pinggiran kota. Ya hidupnya sederhana, gajinya yang cukup buat cukup lah ya buat makan, bayar cicilan motor, sama sekali ngirim uang ke ortunya di kampung. Oke. Beberapa bulan sebelum semua kejadian ini dimulai, Arga baru saja menikah dengan istrinya, yaitu Lani. Mereka bukan pasangan yang hidup mewah, justru sebaliknya, semua serba dihitung. Nah, jadi setelah menikah, si Arda sama si Lani itu pasti namanya pasangan muda itu kan pasti pengen hidupnya hemat ya kan. Mm, Kalau misalnya ada diskon nih di minimarket, mereka tuh senang banget guys. Kalau bisa masak sendiri daripada beli di luar, ya mereka lebih milih masak kayak aku sama kamu. iya, Jadi kita lebih sering masak. Kalau ada barang yang rusak pun lebih baik diperbaiki dulu sebelum pada akhirnya beli yang baru. iya. Jadi emang benar-benar ngepres banget buat kehidupan mereka sehari-hari. Karena itulah guys, waktu kontrakan lama mereka itu naik hampir 2 kali lipat, keduanya pun langsung panik. Mereka pun mulai tuh cari rumah kemana-mana, masuk gang, keluar gang, tanya sama satpam, dan lain sebagainya. Ya kayak kita cari kontrakan nggak sih? Kita pun Iya, cari kontrakan juga nggak Facebook, iya OLX, betul banget. efek. Pokoknya semuanya tuh kita cari, kayak lihat grup Facebook, kita juga iya sama. Jadi emang Instagram. iya, jadi emang bener-bener kayak relate banget gitu loh guys. Bahkan sampai keliling naik motor hampir seminggu dan itu kita juga ya Iya. kita juga apa agak susah buat cari kontrakan karena katanya kalau cari kontrakan itu sama kayak cari jodoh, jadi kayak cocok-cocokan gitu. Ya. Sampai pada akhirnya mereka menemukan nih ada satu rumah yang langsung menarik perhatian mereka. Rumahnya tuh cukup sederhana guys. Bangunannya lama, cat dindingnya itu udah mulai kusam. Halaman Hmm. kecil itu dipenuhi sama rumput liar. Oke. Pagar besinya itu kayak udah berkarat, tapi ukurannya itu lumayan besar. 2 kamar nih, Hmm. ada 2 kamar, ada ruang tamunya sama dapur. Kamar mandinya tuh ada di belakang. Yang bikin mereka bengong justru adalah harga sewanya. Kenapa tuh harga sewanya? Oke. Kenapa? Karena harga sewanya itu ternyata jauh lebih murah dibanding kontrakan yang lain. Jadi kayak setengah harga gitu loh. Jadi misalnya harganya itu kayak 1 juta per bulan gitu. Nah Ya. dia tuh cuma 500 ribu per bulan. Oh, per tahunnya berarti berapa tuh? 6, 6, 6 iya jutaan 6 ya? jutaan. Betul, 6 jutaan guys. Harga pun sampai memastikan lagi tuh ke pemilik kontrakannya. Pak,
ini benar harganya cuma segini. Hmm. Pemilik rumah pun kayak cuma ngangguk santai aja. Iya mas, kalau cocok langsung isi aja. Tanpa banyak syarat apapun, tanpa ada uang jaminan yang macam-macam. Bahkan pembayarannya tuh boleh dicicil. Oh, Kan, tapi kan kita kayak agak eksklusif. sas ya, kayak, Ya, oh murah banget sih, kayak nggak mungkin banget gitu loh guys. Buat Arga sama Lani rasanya kayak nemu rezeki nomplok lah kali ya. Mereka pun nggak banyak mikir-mikir lagi tuh di situ. 2 hari kemudian mereka pun resmi pindah ke rumah kontrakan itu guys. oke. Mungkin mereka karena kepepet ya, jadi agak lengah gitu. Iya, Nggak ngecek asal usul rumahnya. betul. Tapi kita juga kayaknya di sini juga kita nggak ngecek nggak sih? Ngecek. Oh iya, Heeh, aku kita sih nggak ngecek. tahu. Nah, kalau sesuatu terasa terlalu menguntungkan, itu kadang kita lupa tuh nanya satu hal, pertanyaan yang penting. Kenapa? Kenapa bisa semurah itu loh? Iya, jadi kayak too good to be true Heeh. nggak sih? Terlalu bagus di awal tuh kayak baik Iya, banget kan semuanya. kita pas tanya harga, oh segitu Pak ya harganya. Iya, Oh wajar lah harganya kalau misalkan 15 juta worth it lah. betul. Tapi kan Tapi ini terlalu heeh, murah banget. Di sini pun ada kan, tapi deket ada sih. ini kuburan. Tapi Sebelahnya kuburan. kadang aku mikirnya kalau oh, cuma 8 juta per tahun itu rumah bekas pembunuhan kan. Nah, hmm, siapa tahu, siapa tahu Jadi pembunuhan agak trust nyawa. issue. Betul. Kenapa rumah sebesar itu belum ada yang ambil gitu loh. Tapi ya wajar juga ya kalau misalkan lagi butuh tempat Mm-mm, tinggal benar sih. mendadak, yang dipikirin pertama pasti bukan sejarah rumahnya. Betul. Yang Kayak ya penting udahlah. bisa tidur saja dulu gitu loh. Iya, betul. Jadi Nah, kayak ya udah. hari-hari pertama sebenarnya berjalan normal ya. Lani mulai menata dapur, Arga berangkat kerja seperti biasa. Malamnya mereka duduk di teras sambil minum kopi saset. Tetangga sekitar juga udah kelihatan apa ya, ramah lah. Iya, Sudah bisa membaur ya. Walaupun ada satu hal yang mulai terasa aneh. kenapa tuh? Setiap kali Arga menyapa tetangga dan bilang baru pindah ke rumah nomor 9 Iya. itu, rumah yang murah ini, ekspresi mereka tuh selalu berubah. Ada yang langsung diam, ada yang cuma ngangguk Oh, pelan gitu kayak, gitu. oh iya gitu loh. Dan juga ada yang buru-buru masuk ke rumah tanpa melanjutkan obrolan. Nggak Oke. tahu mungkin kebelet kan. Iya sih. Awalnya Arga mengira mereka tuh memang hanya pendiam aja. Sampai Heeh. suatu sore nih, saat membeli gorengan di ujung gang, seorang ibu penjual tiba-tiba tanya pelan nih, Mas, sekarang tinggal di rumah pojok ya? Iya Bu. Ibu itu ngangguk perlahan, lama-lama juga tahu sendiri kata ibunya kan. Hanya itu. Setelah itu, jadi setelah Itu. setelah si Arga nanya Lanjut, itu, lanjut. Arga jawab, iya Bu. Ibunya tuh jawab lagi. Lama-lama juga tahu sendiri. Heeh. Nah, setelah beliau melayani pembeli lain seperti Nggak ya terjadi nggak apa-apa. terjadi apa-apa gitu. Ya udah aja. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya si Arga. Lama-lama juga tahu sendiri, tahu apa gitu. Rumahnya bocor kah? Iya. Bekas sengketa kah? Iya. Atau pernah ada pencurian? Heeh. Nah, Arga sempat berpikirnya begitu tuh. Oke. Tapi sama sekali belum membayangkan kalau alasan sebenarnya jauh lebih mengganggu daripada sekedar masalah bangunan. Oke. Malam harinya, Arga tuh menceritakan ucapan ibu penjual gorengan itu kepada Silani, istrinya. Heeh. Silani malah ketawa kecil, kayak cengengesan gitu loh. Paling juga warga sini lagi iseng, kata si Lani. Heeh. Nah, di situ pun si Arga terbawa suasana lah, ikut ketawa. Mereka milih buat mengabaikan omongan-omongan seperti itu. Karena sejauh ini rumah itu masih baik-baik aja, Teng. Heeh. Nggak ada suara aneh, nggak ada kejadian menyeramkan, nggak ada apa-apa. Oke. Setidaknya sampai malam kelima. Kenapa tuh? Oke. Tapi kita pun alhamdulillahnya ya, alhamdulillah kita pindah ke rumah baru ini pun juga nggak ada apapun yang bermasalah gitu kayak ya udah semuanya lancar alhamdulillahirobbilalamin. Jadi jadi kayak ya sebenarnya rezeki sih karena nggak kan pindah rumah biasanya apa dan segala macam tapi kan kita nggak ya kan. Mm-mm. Terus ya udahlah sampai pada akhirnya harga harga itu kebangun
karena dengar suara kayak ada seseorang yang nyeret kursi dari ruang tamu. Mm-mm. Gitu kan. Suaranya tuh pelan, berhenti, ngegesrek lagi. Arga pun langsung buka mata dong di situ. Dia ngira kalau ada maling dan pelan-pelan tuh dia bangun si Arga. Dia ngambil tuh gagang sapu yang disandarkan di dekat kamar. Terus dia jalan menuju ke ruang tamu dan cukup gelap ruang tamunya. Sunyi, nggak ada siapapun di sana. Kursi pun tetap berada di tempatnya, guys. Pintunya tuh masih terkunci dari dalam, jendela juga masih rapat semuanya. Arga berdiri beberapa detik gitu, mencoba buat ngedengerin lagi. Oh, mungkin aku salah dengar. Oh, mungkin kayaknya aku kecapean apa dan segala macamnya. Akhirnya, karena nggak ada suara apapun nih yang dia dengerin atau udah nggak ada suara apa-apa lagi, ya akhirnya dia balik tidur dong. Sambil menganggap mungkin cuma mimpi setengah sadar aja. Oh ya. Tapi sebelum si Arga itu memejamkan mata lagi, dia sempat tuh melihat si Lani. Oke. Dia sempat ngeliat Lani masih tidur, tapi wajah istrinya tuh kelihatan pucet banget. Seolah-olah dia juga baru mengalami sesuatu dalam tidurnya. Dan sejak malam itu, rumah murah tersebut mulai menunjukkan alasan kenapa nggak ada seorang pun yang betah tinggal di sana. Iya, iya. Ini kalau posisimu di Arga ya, sih. Kira-kira kalian kita bakalan, kalau misalkan nih kita posisinya di situ, jadi si Arga sama si Leni, kira-kira kita bakal tetap bertahan karena sewanya murah nggak sih? Kalau aku sih yes, karena murah. Ya, tergantung sih kita udah bayarnya itu per bulan atau per tahun. Kan tadi bisa dicicil. Iya sih benar. Tapi kalau misalnya bisa dicicil dan per bulan sih kayaknya aku milih buat pindah sih. Aku bakal minta kamu buat pindah. Karena ya maksudnya kita kalau misalnya ada gangguan kayak gitu kita jadi nggak bisa beristirahat dengan tenang gitu loh. Kalau misalnya kita diganggu-ganggu terus. Tapi murah. Ya tapi kan Kita masuk shift malam aja, pagi aja. Ya masih malam, pulangnya pagi tidur, bangun-bangun malam kita pergi, beda. Sip-sipan yang tinggal di sini jadi. Kalau aku sih kayaknya tetap milih buat pindah. Ya, karena yang terjadi setelah malam kelima itu ya, bukan lagi sekedar suara aneh. Dan justru disitulah mimpi buruk si Arga benar-benar dimulai. Setelah malam kelima itu ya, si Arga tuh berusaha untuk meyakinkan dirinya kalau suara gesekan yang dia dengar tadi mungkin cuma suara kayu yang memuai karena cuaca. Lagi pula rumah itu memang bangunan lama ya, lantainya masih sebagian ada yang semen kasar gitu. Kusen pintunya pun udah kayak dari kayu tua gitu. Terus atapnya itu make rangka yang udah puluhan tahun umurnya. Wih, sama juga ya bangunannya. Iya sih. Ya, emang udah bangunan tua berarti. Ya, jadi menurut si Arga ini masuk akal kalau sesekali mengeluarkan bunyi sendiri. Masalahnya bunyi itu muncul setiap malam. Kadang jam 1 pagi, kadang jam 3. Polanya tuh nggak pernah sama. Yang selalu sama cuma satu. Apa? Selalu terdengar seperti ada orang yang sedang beraktivitas di ruang tamu. Kadang kursinya bergeser, kadang suara sendal diseret pelan. Kadang juga kedengeran kayak bunyi pintu lemari itu dibuka tutup gitu loh, kayak wah, kalau kayaknya nggak bisa sih. ya. Pindah aku langsung. Nah, anehnya setiap Arga keluar kamar, suaranya langsung hilang, bunyi. Rumah kembali kosong sampai akhirnya tuh bukan. Ya, sampai akhirnya tuh Lani mulai ngalamin hal yang sama. Berarti nggak cuma si Arga doang nih. Iya, berarti mereka berdua lah ya. Ya, akhirnya nih. Suatu pagi mereka sarapan. Lani tiba-tiba berkata pelan, "Mas, semalam kamu ke dapur ya?" Itu kata si Lani. Arga berhenti tunggunya, langsung jawab, "Loh, aku denger." Arga ngeleng. Oh iya, Arga tuh geleng dan bilang enggak. Loh, aku dengar ada orang buka tutup rak piring. Nah, top tuh si Arga berhenti ngunyah dan bilang itu bukan aku. Di titik itu mereka saling berpandangan beberapa detik, membatu, nge-freeze, dan kayak brainnya tuh benturan gitu. Ada apa? Mereka ya,
siapa ya itu? Nah, karena kalau misalkan diteruskan, itu perbicaraannya itu hanya membuat mereka semakin takut. Oke. Mereka sepakat satu hal, mungkin memang ada tikus, ada kucing yang masuk lewat plafon, mungkin kan bisa jadi. Kayak gitu sudah nanti begadang dia. Nah, penjelasannya itu memang kedengeran jauh lebih nyaman ya daripada memikirkan kemungkinan yang lain. Namun, malam berikutnya dugaan itu mulai runtuh. Oke. Sekitar pukul 2 kurang seperempat, listrik mendadak padam. Satu rumah tuh remah apa, gelap Gelap. gulita. Bukan remang ya, tapi gelap gulita. Di sini Arga ngambil senter dari laci, baru beberapa detik langkah keluar kamar, terdengar suara orang lagi jalan. Oke. Bukan dari atas plafon, bukan dari luar rumah, melainkan dari lorong kecil yang menghubungkan ruang tamu dan menuju dapur. Kayak suara langkah gini. Berarti langkahnya pelan ya. Ya, langkahnya pelan, tenang, seperti seorang yang benar-benar hafal gitu loh isi rumahnya kayak gimana. Oke. Arga tuh ngangkat senternya, Mhm. cahaya itu nyapu lorong semua. Tahu kan nyapu lorong tuh kayak Iya, gimana? kayak seret gitu. Nah, gitu. Dan itu pun kosong, langkah kakinya itu berhenti. Mhm. Lalu dari arah dapur terdengar suara air keran nyala sendiri. Seret. Tapi biasanya bukannya kalau airnya sumur ya, Mhm. harusnya mati ya airnya. Oh Ya enggak ding, memang. enggak ding Ya kan ada enggak lah. tandon nih. Iya. Nah, pas si Arga ngeliat dan ngedenger suara air keran kebuka sendiri, si Arga langsung berlari. Begitu sampai dapur, kerannya memang terbuka, air ngalir deras. Padahal beberapa menit sebelumnya mereka sudah memastikan semua keran itu tertutup. Oke. Nah, Lani yang ikut di belakangnya itu langsung memegang lengan suaminya. Mas, jangan tinggalkan aku di sini. Enggak, Mas. Oh, Jangan tinggal di sini lagi, kata oh, Melani gitu. oh gitu. Ya, Oke. Dan untuk pertama kalinya, Arga itu mulai kehilangan alasan tuh buat membantah karena kejadian itu mereka alami berdua. Jadi yang tadinya mereka itu masih denial, apa sih sebenarnya Arga itu masih denial, akhirnya mereka mulai agak percaya tuh. Jadi mereka tuh kayak bukan mimpi, bukan halusinasi, dan bukan salah dengar. Sejak malam itu, mereka itu juga mulai tidur dengan lampu kamar yang nyala. Mereka juga membiarkan televisi hidup sampai pagi supaya rumah mereka itu kerasa ada suara. Dan anehnya, gangguan justru jadi semakin sering gangguannya, guys. Lampu ruang tamu kadang tuh nyala sendiri. Terus pintu kamar mandi yang udah dikunci tiba-tiba kebuka pelan. waduh. Sendok di dapur jatuh, padahal nggak ada yang nyentuh sama sekali. Mm-mm. Terus yang paling membuat Lani ketakutan justru terjadi pada minggu sore. Waktu itu Arga tuh lagi nyuci motor di depan rumah. Padahal sore ya ini. Mm-mm. Lani lagi sendirian tuh di dalam rumah itu, guys. Beberapa menit kemudian Lani keluar dengan wajah pucat banget. Dia ngomong lah sama suaminya, Mas, Ada apa? tadi aku dengar ada bapak-bapak batuk dari kamar belakang. Waduh, langsung tuh. Arga pun langsung masuk dong. Dicek tuh semuanya. Semua kamarnya kosong, guys. Nggak ada siapapun di sana. Tapi aku Mm-mm. dengar jelas. Suara Rani pun mulai bergetar di situ. Batuk itu deket banget. Mm-mm. Malamnya mereka akhirnya memutuskan tuh bertanya kepada tetangga sebelah. Namanya kita panggil aja Pak Rudi ya, guys. Oke. Jadi Pak Rudi ini umurnya sekitar 50-an tahun lah. Dan sejak awal selalu terlihat ramah. Begitu Arga itu menceritakan tuh semua kejadian itu, Pak Rudi tidak terlihat terkejut, jadi nggak kaget sama sekali. Beliau cuma menghela nafas panjang. Saya kira kalian bakal nanya lebih cepat. Arga pun langsung memperhatikan dong. Maksud Bapak apa? Pak Rudi pun menatap rumah kontrakan itu cukup lama sebelum menjawab. Oke. Rumah itu bukan angker, Mas. Nah, kalimat itu justru membuat Arga sedikit lega. Langsung gimana? Oh, Oh. tapi rumah itu memang nggak pernah benar-benar kosong. Loh. Ucapan itu pun membuat bulu kuduk Arga pun kembali berdiri. Iya.
Nggak Nggak pernah pernah kosong kosong. itu gimana ya Pak? Apa itu maksudnya? Heeh. Pak Rudi pun menggeleng. Saya juga nggak tahu persis Mas. Yang saya tahu sudah 5 keluarga tinggal di situ dalam 7 tahun terakhir. Semuanya pindah cepat, paling lama paling cuma 6 bulan aja. Mm-mm. Terus di sekolah Oh iya iya iya. warga pun mulai merasa dadanya sesak di situ. Kenapa mereka pindah ya? Pak Rudi pun nggak langsung jawab guys. Mm. Beliau cuma berkata pelan, coba besok sore datang ke warung kopi depan musola itu Mas, ketemu sama Pak Harun. Beliau penghuni paling lama di gang ini. Kalau memang kalian mau tahu alasan sebenarnya, beliau yang lebih pantas untuk cerita. Oke. Pak Rudi pun lalu berdiri dan masuk ke rumahnya, meninggalkan Jadi, Arga yang masih berdiri memandangi kontrakan rumah itu. Kontrakan rumah murah itu. Untuk pertama kalinya sejak mereka itu pindah, Arga nggak lagi merasa rumah itu adalah miliknya, melainkan seperti rumah yang sedang dia tempati sementara. Ada penghuni lain yang sudah lebih dulu tinggal di sana dan penghuni itu seolah tidak pernah benar-benar pergi. Gitu. iya, iya. Sini nih ceritanya mulai berubah nih. Mhm. PR juga buat si Arga nih ketemu next missionnya ketemu sama Pak Sepuh yang sudah lama Ya. tinggal di situ ya. Kalau sebenarnya gangguannya cuma suara-suara aneh ya, sekarang justru warga sekitar mulai mengakui itu kalau memang ada sesuatu yang nggak beres dengan rumah itu. Yang bikin penasaran adalah ucapannya Pak Rudi tadi loh. Ya. Beliau bilang rumah itu bukan sekedar angker tapi nggak pernah kosong. Menurut kalian, apa bedanya coba? Padahal kan kosong, nggak ada orangnya. Ya, emang angker aja nggak sih? Ya makanya, karena di bagian berikutnya, Arga akhirnya bertemu orang yang tahu sejarah asli dari rumah kontrakan itu. Dan ternyata harga sewanya yang murah memang bukan kebetulan. Waduh, kenapa tuh? Ya, Kenapa kamu? jadi kita time skip dulu ke Oke. esokan harinya. Arga pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Sepanjang perjalanan itu dia overthinking, dipikirin terus sama ucapannya Pak Rudi, rumah itu angker, rumah Rumah itu itu bukan bukan angker, angker. tapi nggak pernah benar-benar kosong. Itu terus muter di kepalanya. Kalimat itu terdengar sederhana ya, tapi semakin dipikirkan justru semakin bikin gelisah. Mhm. Sore menjelang maghrib, Arga berjalan ke warung kopi kecil di depan manusia, musola warung. Itu sederhana. Musola warung yang sederhana. Meja kayunya udah kusam, bangkunya tidak sama semua, dan aroma kopi hitam bercampur bau rokok. Asap rokok. Asap rokok memenuhi udara. Di pojok warung duduklah seorang pria tua, guys, Mm-mm. yang berpeci warna hitam. Oke, apakah dia Rambutnya Pak tuh, Harun? rambutnya tuh hampir seluruhnya tuh udah memutih. Tatapannya tuh tenang, tapi seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak hal dalam hidupnya. Gimana sih dia ini, kucil ini? Kucing itu tulangnya lunak loh. Giliran kayak gitu aja diem dia. Kita ngoceh loh ini. Makanya nggak keganggu dia guys. Dari tadinya giliran kayak gini diem. Oke lanjut. Terus, anyways, terus dibilang itu Pak Harun, bisik pemilik warung. Arga pun ngampirin lah Pak Harun itu dan memperkenalkan diri. Belum sempat nih Arga menjelaskan panjang lebar di situ, Pak Harun lebih dulu berkata, kamu yang ngontrak rumah pojok itu ya? Iya Pak. Arga pun mengangguk. Siap, gitu. saya. Iya Pak, katanya. Pak Harun pun menghela nafas panjang. 5 keluarga sebelum kamu juga duduk di tempat yang sama. Nanya pertanyaannya. Oke. Arga pun bisa langsung terdiam kan. Lalu Pertanyaannya lalu mereka pindah kemana Pak? Lalu mereka kenapa pindah Pak? Sorry. Pak Harun menyesap kopinya sebentar. Karena rumah itu selalu memilih siapa yang sanggup bertahan, Mas. Kalimat itu pun membuat si Arga semakin bingung. Apa maksudnya Pak? Pak Harun pun tersenyum tipis. Bukan rumahnya yang jahat. Yang bermasalah, orang yang membangun rumah itu.
Oke. Arga pun mengernyit dong, Jen. Pak Harun pun mulai cerita, guys. Dulu, jadi kita flashback sekitar 20 tahun yang lalu ya. Oke. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, tanah tempat kontrakan itu berdiri hanyalah kebun kosong milik seorang pria yang kita panggil aja namanya adalah Pak Surya. Mm-mm. Pak Surya pun dikenal sebagai tukang bangunan yang cukup berada. Dia membangun rumah itu dengan niat untuk ditinggali bersama istri dan juga anak sematawayang. Namun, sebelum rumah itu benar-benar selesai, istrinya meninggal mendadak karena sakit. Oh. Dan beberapa bulan kemudian, anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas dan tidak tertolong. Mm-mm. Sejak saat itulah Pak Surya pun berubah total. Dia menjadi seseorang yang pendiam, jarang banget keluar rumah. Tetangga tuh sering banget melihat lampu rumahnya menyala sampai pagi. Padahal dia tinggal sendirian. Mm-mm. Beberapa tahun setelahnya, Pak Surya ditemukan meninggal di dalam rumah karena serangan jantung. Karena serangan jantung. Gak ada yang menganggap kejadian itu aneh. Yang aneh justru dimulai setelah rumah itu diwariskan kepada keponakannya. Next. Ya, jadi setiap penghuni baru itu selalu bertahan sebentar aja. Ada beberapa yang ngaku sering mendengar orang berjalan, ada yang marah seperti ada penghuni lain di rumah, ada juga yang mengaku mendengar suara orang sedang mengobrol di ruang tamu ketika rumah itu benar-benar kosong. Anehnya, tidak ada yang terluka, tidak pernah ada yang kesurupan, dan tidak pernah ada kejadian yang benar-benar membahayakan. Yang ada justru hanya rasa tidak nyaman. Seolah rumah itu tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Nah, di sini si Arga tuh menghela napas lega. Jadi cuma segitu aja, Pak ya. Nah, Pak Harun itu natap Arga beberapa detik. Loh, saya belum selesai, nah. Arga kembali terdiam, membisu. Pak Harun melanjutkan ceritanya. Nah, yang bikin penghuni pindah itu bukan suara-suaranya, nah. Tapi karena setiap orang akhirnya melihat hal yang sama. Nah, di sini si Arga tenggorokannya udah mengering tuh. Bayangin aja ya. Lagi cerita serius-serius, kucing tidur lagi. Dan si Arga nanya, melihat apa Pak? Pak Harun tuh natap ke arah jalan yang mulai gelap. Seseorang, bapak-bapak tua, selalu memakai baju rumahan warna putih. Dia nggak pernah ngomong, Dia nggak pernah ngomong, dia cuma nggak, berdiri. ya dia cuma berdiri, kadang di dapur, kadang di ruang tamu, kadang juga di teras. Lalu hilang begitu aja. Nah, Arga itu merasakan bulu kuduknya itu langsung berdiri karena deskripsi bapak tadi sangat mirip dengan sosok yang sempat dilihat Lani dan dari balik pintu dapur 2 malam sebelumnya. Oke. Oke. Saat itu pun Lani nggak sempat bercerita lengkap nih. Sebenarnya dia udah ngeliat sih bapak itu kan. Dia cuma bilang merasa kayak ada seseorang yang berdiri membelakanginya. Arga pun ngira itu cuma perasaan istrinya aja kali. Kan sekarang deskripsinya itu justru sama persis banget guys. Pak Harun pun kemudian berkata pelan, kalau baru dengar suara masih aman. Kalau sudah mulai melihat, biasanya gak lama lagi kalian pindah sendiri. Arga pun pulang dengan langkah yang cukup berat setelah mendengar penjelasan dari Pak Harun itu guys. Sesampainya di rumah, Lani langsung tahu ada sesuatu. Tanyalah dia sama suaminya. Ketemu Pak Harun mas. Iya. Terus Arga pun menceritakanlah semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi dari A sampai Z tuh dia ceritain semua tuh sama si Lani. Lani nggak menyela sedikit pun, wajahnya pun semakin pucat di situ guys. Setelah beberapa saat, Lani berkata lirih, Mas, sebenarnya aku belum cerita. Ada apa? 3 malam yang lalu, waktu kamu lembur, aku sempat lihat ada bapak-bapak berdiri di dekat dapur.
Arga pun nge-freeze dong di situ. Aku pikir tetangga masuk, tapi pas aku panggil, dia nggak jawab, cuma berdiri, terus hilang. Bilangnya gimana ya? Langsung kayak fade away gitu. Iya kali, kayak apa sih? Kayak apa? Uap gitu kali ya. Oke. Apa ya begitulah. Ruangan pun mendadak sunyi guys. Nggak ada satupun dari mereka yang berani menoleh ke arah dapur. Malam itu, untuk Hmm. pertama kalinya mereka mulai mengemasi sebagian barang. Oke, Bukan pindah. karena ingin langsung pindah, melainkan untuk berjaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu harus pergi mendadak. Namun, takdir seolah tidak memberi mereka kesempatan untuk memilih. Karena tepat pukul 12 malam terdengar 3 kali ketukan dari pintu depan. Nah, kemudian lalu bawah lagi kakak kalau secara teratur guys ketukannya. Jadi kayak tok 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 gitu kan. Arga pun mengintiplah dia melalui jendela. Gang di depan rumah kosong. Gak ada motor, gak ada orang, gak ada suara langkah kaki. Dia pun kembali duduk. Belum sempat narik napas, ketukan itu kedengaran lagi. Tapi kali ini berasal dari pintu belakang. Udah keliling ya berarti. Ya, Arga dan Lani pun cuma saling menatap dong mereka. Pintu depan dan pintu belakang berjarak hampir 15 meter. Mustahil ada orang yang berpindah secepat itu tanpa menimbulkan suara. Belum sempat mereka bergerak nih, suara ketukan itu terakhir. Suara ketukan terakhir justru terdengar dari pintu kamar mereka. Oh my god, nggak suka nih cerita ini. Padahal mereka berdua berada di dalam kamar. Dan tidak ada seorang pun selain mereka yang ada di dalam rumah. Wah, ya. Kalau udah sampai titik ini nih, rasanya udah nggak ada alasan lagi ya buat bertahan. Kalau aku sih bakalan tetap bertahan. Enggak, aku pindah. Nah, yang bikin merinding itu bukan karena sosoknya menyerang ya, tapi justru Kamu anteng sih. karena dia bertingkah seolah-olah memang tinggal di rumah itu loh. Benar. Dan Arga mulai sadar, mungkin selama ini dia bukan penghuni rumah kontrakan itu. Dia cuma tamu. Ya, Arga itu sama Leni. Benar. Sementara pemilik yang sebenarnya belum pernah pergi. Nah, sampai sini Arga tuh memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya Bapak Surya itu. Dan keputusan itu justru membuka rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan oleh pemilik kontrakan. Oke, jadi si Arga tuh langsung nyari informasinya malam setelah suara ketukan itu. Si Arga dan si Lani nggak bisa tidur sama sekali. Setiap bunyi kecil langsung membuat mereka menoleh. Suara cicak, suara motor lewat, angin yang menggesek. Apa namanya? Genteng. Semua kerasa kayak beda gitu. Nah, begitu azan subuh berkumandang, Arga langsung mengambil keputusan. Aku mau ketemu pemilik rumah. Aku nggak mau di rumah sendirian, aku ikut. Mereka berangkat pagi-pagi dari rumah Pak Jarto, pemilik kontrakan ini. Rumahnya berada sekitar 20 menit lah dari sana. Cukup jauh ya? Ya, begitu Pak Darto membuka pintu, wajahnya tampak sedikit terkejut melihat keduanya datang tanpa memberi kabar. Loh, ada apa Mas Arga? Arga kini tidak ingin basa-basi. Pak, saya mau tanya jujur, Bapak tahu sesuatu soal rumah itu? Pak Darto terdiam beberapa detik, lalu mempersilahkan mereka masuk. Suasana ruang tamu terasa sangat canggung ya, karena ini dadakan datangnya ya. Belum siapin teh, belum siapin makan. Nggak ada yang langsung bicara. Sampai akhirnya Arga menceritakan semuanya. Suara langkah kaki, keran menyala sendiri, ketukan pintu, sosok pria tua berbaju putih. Selama Arga bercerita, Pak Darto hanya menunduk. Nggak ada sekalipun beliau memotong pembicaraannya si Arga. Setelah Arga selesai, barulah Pak Darto menarik napas panjang. Saya memang tahu. Nah, kalimat itu langsung membuat Arga mengepalkan tangan.
Bapak tuh tahu, tapi kok tidak, tapi tetap menyewakan rumah itu loh. Bapak iki piye to, Nak? Pak Darto tuh ngangguk pelan. Saya nggak pernah bohong, tapi saya juga nggak pernah ada yang bertanya. Nggak ada yang Iya nanya sih, gitu loh benar-benar maksudnya. sih. Mungkin karena murah kan ya, kejebak Iya, jadinya. Nggak ada yang betul. nanya, Pak rumahnya ini berhantu kah? Kok bisa ini? Nggak nanya Bekas gitu. penghilangan nyawa kah? Makanya. Jadi bukan itu saja, apa namanya, jawabannya itu kayak bikin suasana makin pedes gitu loh. Iya. Si Arga tuh malah nyeletuk. Bukannya itu sama aja, Pak. Pak Darto tuh tampak bersalah ya. Beliau kemudian membuka sebuah laci lemari nih, Kang. Heeh. Dari dalamnya beliau mengeluarkan map plastik yang sudah menguning. Isinya beberapa lembar foto lama. Nah, Foto lama, mm-mm. Arga tuh melihat foto rumah kontrakan itu saat masih baru dibangun. Oke, Catnya masih putih bersih, halamannya rapi. oke, Di depan rumah berdiri seorang pria sekitar 50 tahun ya, oke. bersama seorang perempuan dan anak laki-laki. Anaknya Berusia, laki-laki berarti. ya anaknya laki-laki sekitar 10 10 tahun lah. tahun. Itu Pak Surya. Pak Darto nunjuk ke arah pria dalam foto. Itu istrinya dan anaknya. Lalu beliau mengeluarkan foto lain, foto pemakaman, foto rumah yang dipenuhi pelayat. Foto Pak Surya sedang duduk sendirian di teras dengan wajah yang kosong. Oke, aku lagi ya. Halo, Hai, ada kucing. Kamu mau lihat kucing? Nah, jangan dia lagi tidur, jangan. masalahnya nanti dia begadang, ngeong-ngeong kalau kita tidur. Dia tidur sekarang. Udah Oke, kayak bocah, guys. mm-mm. Oke, terus kemudian Pak kita kembali ke ceritanya. Jadi setelah itu Pak Darto pun mulai bercerita. Saya ini keponakannya. Rumah itu saya warisi setelah beliau meninggal. Hmm, Sebelum meninggal, Om Surya sempat berpesan sama saya, Mas. apa? Beliau berhenti sejenak. Pesannya cukup aneh. Arga pun langsung memperhatikan di situ. Oke. Jangan kosongkan rumah ini terlalu lama. Mm-mm. Selama rumah itu masih ada orang yang tinggal, semuanya akan baik-baik saja. Lani pun mengernyit di situ. Maksud Bapak Maksudnya gimana ya Pak? apa ini? Pak Darto pun menggeleng. Saya juga nggak pernah paham, Mbak. Makanya rumah itu selalu saya sewakan. Arga mulai merasa nih ada sesuatu yang janggal di situ. Pak, kalau memang semua penghuni pindah karena gangguan, kenapa Bapak nggak jual saja rumahnya? Mm-mm. Pak Darto pun tersenyum pahit itu. Sudah 3 kali, Mas. Arga pun terkejut kayak, oh oke. 3 calon pembeli semuanya batal. Mm-mm. Ada yang tiba-tiba menghilang, ada yang tiba-tiba mendadak bilang katanya berubah pikiran, ada yang bahkan nggak jadi datang waktu akad. Mm-mm. Beliau pun menatap si Arga. Akhirnya saya cuma bisa menyewakannya aja, Mas. Lagi pula, selama ini nggak pernah ada penghuni yang benar-benar celaka. Kalimat terakhir itu pun membuat Arga berpikir, kayak iya sih, bener sih, memang nggak ada yang celaka juga di sana kan, nggak Tapi ada yang risih, meninggal. Benar, tapi risih risih kayak digangguin. kita kan pengen tidur, nyenyak apa dan segala macam. Tapi Iya. kalau misalnya tiap malam kita digangguin, kita udah capek kerja nih misalnya, terus tiba-tiba kita mau istirahat, kita pengen tidur, tapi tiba-tiba ada gangguan inilah apa itu dan segala macam kan kita juga capek ya, maksudnya kita Iya. udah capek capek fisik, kita juga harus capek mental gara-gara di rumah itu ya ya serame itu gitu kan, rame dalam tanda kutip ya. Nggak ada yang meninggal, memang nggak ada yang hilang, nggak ada kekerasan. Lalu sebenarnya apa sih yang sebenarnya diinginkan sama si sosok itu? Dalam perjalanan pulang pun Lani tiba-tiba berkata, Mas, Iya. coba kita ingat-ingat. Apa itu Adinda? Selama kita tinggal di sana, Mm-mm. apa sosok itu pernah ganggu kita secara langsung? Arga pun coba tuh buat mengingat kayak nggak pernah sih, suara memang ada, bayangan pun memang muncul, tapi sosok itu nggak pernah mendekat, nggak pernah mengejar, dan nggak pernah menyentuh mereka. Mm.
Seolah memang dia cuma pengen tuh memastikan kalau rumah kalau rumah itu tetap dihuni. Malam harinya Arga sengaja duduk tuh sendirian di ruang tamu, guys. Semua lampu tuh dimatikan sama dia. Kecuali lampu yang ada di teras. Jadi semuanya gelap kecuali yang ada di teras doang. Jam menunjukkan waktu itu udah pukul setengah 12 malam. Oke. Nah, rumah itu tuh sangat-sangat sunyi sekali. 15 menit pun sudah berlalu, nggak terjadi apa-apa di sana. Arga mulai berpikir, mungkin semua gangguan sudah selesai, ya kan? Namun, tiba-tiba guys, terdengar suara pintu pagar terbuka. Krek, gitu. Suaranya tuh pelan banget. Arga pun langsung mengintip dong lewat jendela. Pagar tuh memang terbuka. Padahal sebelum masuk ke dalam rumah, dia sendiri yang mengunci pagarnya. Belum sempat keluar, terdengar suara langkah kaki masuk ke halaman itu, guys. Tak, tak, tak. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Nggak ada suara orang ngetuk sama sekali, nggak ada suara orang manggil, cuma diem aja. Ya udah, cuma diem aja. Arga pun memberanikan diri tuh buat buka itu pintu. Halamannya tuh kosong, namun ada satu benda yang membuat nafasnya dia tuh tertahan. Di atas keset depan pintu tergeletak sebuah gantungan kunci tua berbentuk rumah yang udah berkarat gitu. Seperti sudah terkubur selama bertahun-tahun. Terus sama si Arga dipungut lah itu kan. Di bagian belakang gantungan itu terukir sangat kecil banget sebuah tulisan, rumah ini jangan dikosongkan. Tulisan itu kelihatan dibuat dengan tulisan tangan, bukan hasil pabrik. Arga pun langsung tuh keinget sama pesannya Pak Surya. Dia bilang, jangan kosongkan rumah ini terlalu lama. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara Lani terdengar dari dalam rumah. Mas! Arga pun lari dong dia, masuk kan. Lani berdiri gemetar di depan kamar belakang. Tangannya menunjuk ke arah dinding. Barusan ada yang nulis itu, katanya gitu. Arga pun mengikuti dong arah yang ditunjuk sama si istrinya. Di dinding cahaya itu mulai mengelupas. Muncul tulisan tipis seperti bekas goresan jari. Awalnya tulisannya itu samar. Lalu perlahan semakin jelas banget guys. Seolah ada seseorang yang sedang menulis saat itu juga. Dan tulisannya itu adalah, jangan biarkan rumah ini kosong. Arga sama Lani di situ cuma bisa berdiri mematung aja dia. Karena untuk pertama kalinya, for the first time, sesuatu di rumah itu nggak lagi cuma mengamati mereka. Dia mulai mencoba untuk berkomunikasi. Oke. Nah ini kejadian. Disinilah nih, di sini cerita jadi berubah total. Awalnya kita semua ngira kalau penghuni rumah itu berniat menakut-nakuti siapa aja yang datang. Tapi sekarang justru muncul pertanyaan baru. Kalau memang sosok itu jahat, kenapa pesannya bukan kayak ngusir ya? Jangan tinggal di sini gitu kan. Tapi kenapa malah berkali-kali meminta rumah itu jangan sampai kosong? Apa sebenarnya yang sedang dia cegah gitu loh? Atau jangan-jangan selama ini memang yang ada di dalam rumah itu justru sedang melindungi orang yang tinggal di sana? Oke. Kalau dugaan itu benar ya, berarti ancaman yang sebenarnya itu bukan dari dalam rumah, melainkan dari sesuatu yang akan datang ketika rumah itu ditinggalkan kosong. Setelah muncul tulisan itu di dinding, si Arga dan si Lani sepakat mereka nggak akan tinggal lebih lama lagi. Pagi harinya tuh mereka sudah mulai memasukkan barang ke dalam kardus. Nggak banyak yang dibawa karena memang baru 2 bulan menempati rumah itu kan. Namun anehnya, setiap kali satu kardus selesai dimasukin ke pickup kan,
selalu ada aja barang yang kembali balik ke dalam rumah itu loh. Mhm. Awalnya mereka ngira kalau itu cuman ini lupa ngangkatnya. Oke. Sampai Lani menunjukkan satu kardus berisi alat dapur yang tadi sudah jelas-jelas diangkat ke bak Heeh, pickupnya jadi itu kayak loh. semuanya udah dipindahin lah, tapi Mm-mm. tetap ada yang balik gitu. Iya, anehnya kardus itu balik lagi ke ruang tamu. Oke. Nggak ada loh yang mindahin. Mhm. Sopir pickupnya juga bilang, wah nggak ada yang nurunin kok. Ya. Iya, Dia Mas. mulai kesel kan, wah pokoknya hari ini kita udah harus keluar deh gimana pun caranya. Dia ngangkat kardus itu sekali lagi. Kali ini langsung dimasukkan ke dalam mobil sambil diawasi. Jadi gini, Aduh, jangan nyakar jangan nakal. dicoba berkali-kali, ya sekarang begitu apa kardusnya dimasukin, nggak ada 5 menit kemudian mesin mobil malah mendadak mati. Dicoba berkali-kali pun nggak mau hidup kayak di starter. Kayak nggak boleh keluar nggak sih mereka Oh, dari rumah itu? iya. Padahal sebelumnya kalau kata Pak supir ya nggak ada masalah sama saya sekali gitu loh. Mhm. Terus Pak sopirnya bilang ke si Arga, Mas aneh, aki sama bensinnya normal padahal. Saat mereka masih kebingungan, nah Pak Harun datang ngampirin beliau. Beliau seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kalian tetap mau pergi ya? Pegang nganggu. Iya, Iya Pak. Pak, udah nggak tangguh kami. Wah, Nggak leher. mau. Udah Pak amat. Harun itu natap rumah itu cukup lama. Lalu kalian sudah tahu belum kenapa Surya selalu berpesan rumah itu jangan sampai kosong? Harga tuh geleng, Belum nggak tahu ya tahu. kan. Bodo amat, Pak. Kita Nah, mau pergi, bodo amat. Pak Harun itu narik napas panjang kayak dulu sebelum rumah itu dibangun di tanah ini pernah terjadi longsor kecil. Beberapa pekerja bangunan itu ketimbun. Salah satunya anaknya Pak Surya. Oke. Harga langsung menyerit tuh. Gimana sih menyerit? Gini. Gini. Oh, oke. Bukannya anak Pak Surya meninggal karena kecelakaan, Pak. Terus Pak Harun jawab, itu yang diketahui semua orang. Tapi sebenarnya anaknya itu meninggal saat membantu pembangunan rumah. Oke. Surya nggak pernah sanggup menerima kenyataan tersebut. Kecelak. Ia meminta semua orang yang saksi itu yang melihatnya untuk merahasiakannya bahkan kepada keluarganya sendiri. Sejak hari itu, Surya percaya selama rumah tersebut tetap dihuni, rumah itu akan tetap menjadi rumah. Bukan sekedar bangunan kosong yang menyimpan kenangan, enggak. Hah? Enggak. Kucingnya kentut kan? Sumpah. Mm-mm. Kamu kentut, Cil. Bau kan? Heeh. Ya. Kamu kentut kucing. Sialan dikentutin. Oke, lanjut. Bukan sekedar bangunan kosong yang menyimpan kenangan terakhir anaknya. Mungkin karena penyesalan kali ya. Iya, Mungkin karena benar. rasa kehilangan juga kali ya Pak Suryanya. Nggak ada yang tahu tuh. Namun setelah Pak Surya meninggal, setiap rumah itu kosong lebih dari beberapa hari gangguan selalu muncul. Bukan untuk mencelakai memang, melainkan seperti memanggil orang agar kembali tinggal di sana. Oke. Pak Harun tuh memandang, bukan nendang. Yang kalian lihat selama ini mungkin bukan ingin mengusir, tapi takut ditinggal sendirian lagi. Ya, tapi kalau kayak gitu juga kita takut, Pak. Nah, iya, di sini posisinya langsung nih, si Arga noleh ke rumah. Mm-mm. Entah kenapa, untuk pertama kalinya ia nggak lagi merasa marah, yang justru malah terasa iba. Mm-mm. Rumah itu nggak terasa seperti tempat berhantu sih emang, melainkan Benar. rumah yang menyimpan seseorang yang nggak pernah berhasil melepaskan dirinya dari masa lalu. Meski begitu, Arga dan Lani tetap memutuskan untuk pindah. Sebelum benar-benar pergi nih, Arga masuk sekali lagi ke dalam rumah. Dia meletakkan gantungan kunci kecil tua yang dia temukan di atas meja ruang tamu. Lalu berkata, terima kasih. Kami pernah numpang tinggal di sini. Tapi kami harus melanjutkan hidup. Betul.
Nah, sesaat kemudian angin berhembus pelan tuh dari Terus, jendela ke belakang. Padahal semua jendela ketutup tapi nih. Horor. Ya, Kritik-kritik. terus tulisan dindingnya yang sebelumnya berbunyi jangan biarkan rumah ini kosong, perlahan memudar lalu hilang. Oh, Oke. wow. Kok merinding? Gak pernah muncul lagi. Ya, beberapa minggu kemudian Arga mendengar rumah itu kembali dikontrakkan. Harganya masih Masih. semurah itu. Oke. Penghuninya pun berganti lagi dan Dan seperti biasa, nggak ada satupun yang diberitahu alasan sebenarnya kenapa rumah itu selalu disewakan jauh di bawah harga pasaran. Ya, sebenarnya kenapa disewain di bawah harga pasar ya? Karena biar ada yang ngontrak nggak sih? ya biar Kalau cepat misalnya laku. ini benar. Kalau misalnya normal ya orang pasti kan jarang ada yang ini. Karena sebagian orang akan menganggapnya cuma cerita, sementara sebagian lainnya baru akan mengerti setelah tinggal beberapa malam di sana. Dan kalau suatu hari kalian menemukan sebuah rumah yang terlalu murah untuk ukuran daerahnya, mungkin nggak ada salahnya bertanya satu pertanyaan sederhana. Kenapa? Karena kadang jawaban dari pertanyaan itu jauh lebih menyeramkan daripada rumahnya sendiri. Ya, Gitu. Dan yang bikin cerita ini membekas justru bukan karena ada sosok yang mengejar atau meneror tanpa henti. melainkan Melainkan karena ternyata semua gangguan itu berawal dari rasa penyesalan dan kehilangan yang nggak pernah benar-benar selesai. Sekarang kami penasaran sama kalian semua yang nonton video ini. Kalau misalnya nih kalian ada di posisinya Arga, apakah kalian akan tetap pindahkah atau kalian akan tetap stay di situ? Tapi mungkin kebanyakan orang yang mungkin mikir kayak oh ekonomi kita lagi kayak gini nih gitu kan. aku lebih Mungkin milih mikir stay. ya mungkin aku nggak aku live. Mungkin ada yang mikir kayaknya kita belum bisa deh pindah. Toh kita juga di sini masih aman apa dan segala macam. Benar. Ya udahlah kita stay aja dulu di sini sampai benar-benar nanti kalau misalnya udah selesai nih ya udah 1 tahun aja kita di sini habis itu kita pindah gitu. Atau justru kalian akan memilih bertahan karena merasa sosok itu udah nggak pernah benar-benar berniat untuk menyakiti. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kalau misalnya nih kalian punya pengalaman tinggal di rumah kontrakan yang terasa aneh, siapa tahu ceritanya akan kami angkat di cerita live berikutnya atau kalian juga bisa tulis cerita kamu di ini podcast 00@gmail.com. Kalau misalnya kamu suka video ini jangan lupa like, terus subscribe juga dan nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau kita upload video baru dan kalau kita live setiap hari Senin kalian juga tahu. Share juga cerita-cerita kita di semua sosial media yang kamu punya biar semua orang bisa tahu channelnya Bibi Hirni. Oke, itu dulu ya untuk hari ini guys. Ya, sampai jumpa lagi di Ya, cerita malam-malam live berikutnya, betul. Dan Semoga semoga rumah tempat kalian tinggal malam ini benar-benar hanya dihuni oleh orang-orang yang masih hidup. Stay safe semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Ngantuk dia. Ngantuk dia. Bye-bye. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Udah seng, kan seng. Bye-bye. Mana ini?